Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Nurliswati dengan NIM 21136075 akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai kasus pertanahan dengan judul Polda Metro tetapkan 30 tersangka mafia tanah, 13 dari lingkungan BPN. Polda Metro Jaya merilis pengungkapan kasus mafia tanah. Hingga saat ini total sudah ada 30 tersangka yang ditangkap dan sebagian ditahan di Polda Metro Jaya. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi di Mapolda Metro Jaya menyatakan ada 30 orang ditetapkan tersangka dan sebagian ditahan. Hengki menjabarkan dari 30 tersangka itu, 13 diantaranya dari lingkungan Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kemudian ada penjabat di pemerintahan setingkat desa atau kelurahan juga ditangkap di kasus mafia tanah ini. Tersangka itu meliputi 13 orang pegawai BPN, terdiri dari 6 pegawai tidak tetap dan 7 ASN, ada 2 tersangka ASN pemerintah, 2 orang kepala desa, dan 1 tersangka jasa perbankan. Hengki juga menyatakan 30 tersangka itu didapat dari 12 laporan masyarakat yang diterima Polda Metro Jaya. Para korban berasal dari latar belakang yang beragam. Opini atau pendapat ahli terkait masalah tersebut. Menurut pakar hukum tanah sekaligus guru besar Fakultas Hukum UGM, Profesor Dr. Nur Hasan Ismail, SHMSI, mafia tanah merupakan jaringan kinerja dari sejumlah orang yang terorganisir, sangat rapi, sistematis, tampak wajar dan legal. Namun di dalamnya tetap terkandung tindakan yang ilegal dan pelanggaran hukum dengan orientasi pada perolehan keuntungan bagi diri mereka dan mendatangkan kerugian ekonomi bagi pihak lain. Mafia tanah sebagai kelompok yang terstruktur dan terorganisir. Terstruktur karena kelompok mafia tanah mempunyai struktur organisasi dengan melibatkan banyak aktor pembagian kerja yang sistematis dengan susunan. Ada kelompok sponsor yang berfungsi sebagai penyandang dana, upaya mempengaruhi kebijakan dan mempengaruhi instansi pemerintah di semua lapisan, dan ada juga kelompok garda dari garis depan yang berfungsi sebagai aktor yang berjuang secara legal, yaitu warga masyarakat biasa, dan ilegal, yaitu preman dan pengamanan swakarsa. Ada pula kelompok profesi yang berwenang yang terdiri dari para advokat, notaris PPAT, pejabat pemerintah dari pusat, daerah, camat, kepala desa yang berfungsi sebagai pendukung baik ilegal dan ilegal. Sementara itu disebut terorganisir karena mafia tanah menggunakan berbagai metode kerja yang keras ilegal, yaitu dengan tindakan perebutan tanah dan pendudukan tanah yang menjadi objek sasaran dan melakukan konflik dengan menggunakan kekerasan yang berpotensi taruhan nyawa. Solusi dari masalah tersebut menurut ahli, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Hadi Cahyanto menegaskan akan menindak tegas jajarannya jika kasus mafia tanah. Bahkan dia tak segan-segan akan memecat pejabat BPN baik di pusat maupun daerah. Hadi menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran Polri, Polda di seluruh wilayah untuk memberantas mafia tanah. Karena itu, dia memerintahkan Inspektorat Jenderal di ATR BPN untuk mengawal sistem dan kinerja pegawai di lingkungan ATR BPN. Hadi juga menegaskan akan melindungi dan membela jajarannya apabila telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Dia berharap jajarannya tidak lagi ada yang ragu dan takut menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan. Opini saya mengenai kasus mafia tanah ini adalah tindakan tersebut tidak terlepas dari ketertutupan lembaga BPN, minimnya pengawasan publik, dan lemahnya penegakan hukum. Apalagi situasi ekonomi saat ini yang meletakkan tanah sebagai aset, sehingga tanah menjadi alat investasi. Inilah yang kemudian menghasilkan praktik mafia tanah, yakni usaha yang sistematis antar pelaku di lapangan dengan pejabat BPN untuk melakukan persertifikatan, memaksa ada tumpang tindih atas hak tanah, mensertifikatkan tanah orang lain tanpa izin. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah. Saya sudahi. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.